Dulu gue pikir ya waktu pertama kali nonton video klipnya VOG nih, gue liat, oh ini yang namanya Frankie Siombing, kumisan. Ternyata itu Thomas. Kalau tanpa mentor. Masa-masa terliar saya adalah masa di mana aku tidak punya mentor. Selamat datang kembali di Worship Asik Podcast. Tetap worship, tetap asik. Mantap. Hari ini kita bukan cuma bakal bertiga doang, Iya. tapi hari ini bakal ada tamu nih. Oh, tamu. Penasaran. Bintang tamu yang keren, yang oke. Saya janji pasti ini asik. Oke, sesuai dengan janji kita bahwa kita bakal kedatangan seorang tamu setiap kali episodenya. Dan hari ini langsung aja ada tamu spesial jauh-jauh datang ke sini untuk bisa sama-sama sharing sama kita. So, tepuk tangan dan kita sambut Frankie Siombing. Thank you. Thank you, Be. Thank you. Terima kasih. Welcome, Be. Welcome. Oke, kita udah nggak sabar nih mau tanya-tanya sama Kak Frankie. Kamu manggilnya kakak. Enggak. Orang kamu lebih tua. Waduh, jangan bukan. Enggak ya? Bedanya cuma berapa jam gitu kan. Jadi gimana nih, Frank? Apa kabarnya? Baik, ya. sehat. Orang rumah semua baik. Sehat, baik, semua. puji Tuhan. Thank you. Nah, kita pengen tahu nih, Frank, kegiatan sekarang lagi sibuk apa? Yang jadi fokus utama memang sekarang ini pengembalaan yang ada di Bali. Bermusik masih, tapi bisa dibilang sudah tidak bisa sefokus 10-15 tahun lalu. Apa nama tempat yang digembalakan? Bali Adulam City Church Bali Adulam City Church. Itu di? di Denpasar, daerah Renon. Oh, di Renang. Berarti, jadi informasi aja, Bang Frankie ini sekarang domisilinya di Bali. Iya. Ya. Kayaknya semua orang pengen pindah ke Bali ya. Iya. Saya udah dari dulu pengen. Jadi sempit Sekarang sekarang. sempit sekarang ya. Iya, nggak apa-apa. Suruh bikin rumah di atas laut aja. Ya. Ngomong-ngomong udah buka cabang juga ya, Frank? Ada 2 tempat atau? Enggak, masih Masih satu. satu ya? Iya, masih satu. Jadi kalau teman-teman yang ada di Bali boleh kita kunjungi. Iya, pas Boleh, lagi liburan, hari Minggu boleh. Boleh main-main. Tapi saya sarankan kalau lagi liburan mendingan liburan aja. Gak usah ke gereja. Kalau lagi liburan ya liburan aja. Wah, Iya bener dong. ya. Iya. Maksudnya kan pengen rohani malah Boleh. gereja. Kalau memang ada waktunya boleh. Tapi aku sarankan kalau lagi Iya. liburan, apalagi suami istri ya, Iya. gak usah kamu liburan aja. Liburan. Bener juga. Iya. Betul. Oke. Iya, jadi teman-teman, Bang Frankie ini adalah salah satu panutan ya, salah satu orang yang menjadi role model lah di dunia praise and worship khususnya di Indonesia. Karena udah lama banget Bang Frankie itu ya melayani Tuhan di bidang musik ini udah mungkin barengan ya. Frankie dulu. Oh, Bang Frankie dulu ya. Tahu Iya. ya? Berapa 70? Kalau di Oh, enggak ya? kalau di bidang musik barengan gitu. Bareng ya? Iya. Barengan tahun 90-an lah kita. 90 lah. Dan sebulan ya, kayak kemarin ya dibilang ya. Dari Esra Iya, ke Beda nama, VOG. VOG, orangnya tetap. Udah. Iya. Ganti nama doang. Ganti nama aja. Jadi saya pribadi itu juga salah satu yang ngefans loh sama Bang Frankie, ya kan. Dulu sampai dibilang Bobby itu kayaknya ini loh, apa? KW2-nya. KW-nya Frankie gitu. Ya, saya sendiri juga pernah tinggal sama Bang Frankie dulu waktu masih tinggal di Jakarta ya. Kami ya. Oh, kamu juga ya? Saya dulu pertama kali balik Jakarta saya kan membawa seperti kita episode lalu, Bang. Iya. Hmm. Begitu nyampe, Begitu nyampe, ya tidur di rumah Bang Frankie. Kalau pagi harus bangun pagi, kalau enggak diciumin sama si Monyong. Nah, ini udah kena nih kita nih Monyong. Monyong itu bentuknya kayak si Ero yang kemarin di sini. kemarin kita tahu. Bentar lagi berarti dia lewat lagi nih. Dia bintang tamu tetap kita, ya Ero namanya. Ero. Jadi saya sama Henry dulu ada di rumah Bang Frankie juga. Kemarin ada yang nanya, dia yang tanya, jadi alasan kamu ke Jakarta tuh apa? Gara-gara Bang Frankie itu. Gara-gara itu makanya kita datangkan. Iya. Nanti bilang nanti kesini dia sariawan tuh kita omongin mulu katanya. Langsung datengin juga hari ini. Dan seneng banget, Be. Saya panggil dia Babe. Kita panggil dia Babe. Ya. Thank you udah datang. Thank you. Ketemu teman lama semua ini. Nah, di Worship podcast Asik ini kita juga Podcast. akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari
dari ya netizen lah ya, netizen dari ya. teman-teman. Oke. Nanti Bang Franky jawab ya, bisa Siap. jawab ya. Siap. Makanya teman-teman jangan lupa kalau nanti kalian punya banyak pertanyaan seputar praise and worship dan pelayanan mimbar, ya silakan tulis di kolom komen. Oke? Nah, Henry mungkin mau nanya apa Hen? Nah, mungkin Babe bisa cerita tuh, Be. Aku panggilnya Babe ya, guys. Babe gue. Babe kita. Dulu, Be, gimana sih pengalaman awal-awal pertama mengawali menjadi melayani di bidang praise and worship tuh gimana tuh? Dari awal-awalnya tuh boleh diceritain nggak, Be? Karena mengalami peristiwa lahir barunya kan waktu SMA kelas aku sebenarnya agak lupa dia kelas 2 atau mau akhir kelas 3. Nah, memang doyan banget main band dari mulai SMP udah main band, SD sebetulnya udah ikut vokal grup di kampung lomba-lomba, SMP sering ikut festival, SMA masih sering ikut festival. Pas ketangkep Tuhan di SMA itu merasa bahwa ya memang cuman bermusik yang aku bisa serahkan untuk melayani Tuhan gitu dan akhirnya bisa ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, ketemu Amos, ketemu Ucok, ketemu Thomas, ketemu Fiona, nanti babak keduanya baru ketemu Sari, ketemu Sydney. Tapi benar-benar Tuhan atur sedemikian rupa sampai berjumpa dengan orang-orang yang punya hati yang sama. Dari situlah kita mulai melayani di bidang musik, pujian dan penyembahan tahun 90-an. 90-an ya? Dulu gue pikir ya waktu pertama kali nonton video klipnya VOG ini, gue lihat, oh ini yang namanya Franky Siombing, kumisan. Ternyata itu Thomas. Salah. Berarti salah. Kamu waktu itu udah memfitnah ya. Gue bilang, oh ini yang namanya Franky Siombing. Ternyata setelah kenal, oh ini Thomas yang namanya. Ya nggak percaya. Di episode yang lalu kan Be kita cerita nih, kayak saya sama Bobby kan kami dari One Way itu One Way kan terbentuk karena waktu dulu ingat gak Be, dulu kan VOG ada promotor Manggung di Jogja. Nah kami ini kan dulu kan Band pembuka. band pembuka, Itu iya. gue masih ingat banget tuh. Dan dari sana ingat gak Bob kita ke Jakarta? Iya. Kami jalan-jalan kan. Ya, tadi suatu kali tuh VOG main di kafe jalan-jalan. Nah, ingat gak? Kafe jalan-jalan di situ pokoknya banyak banget lah artis-artis top lah pada Itu saat Kuningan itu. ya? Di Kuningan, benar. Iya. Di apalah itu. Terus kita benar-benar karena pengen banget bisa main sepanggung sama VOG lagi setelah dari Jogja ya. Kita naik mobil. 2 mobil ya Bob? Hah, dari Jogja? Dari Iya. Jogja naik mobil. Wow. Iya. Kita Ada Lu drama ingat ayam lu ingat lagi. gak? Ada satu orang teman kita ya, karena saking penuhnya mobil, dia duduk lu tau kan ini supir, ini apa namanya? Ini orang kan, maksudnya Dua dia duduk di seater. tengah-tengah sini, si Upadi. Ya ampun. Iya benar. Gue ingat banget. Mana Yosua nyetirnya benar-benar kayak Nabrak ayam Bob supir trek, kita Bob. Nabrak ayam Bob. titis nabrak ayam di Cirebon. Nah itu seru sih, itu seru banget. Seru ya. Jadi kita sama Bang Franky ini memang punya banyak banget cerita lah ya. Iya. Cerita zaman dulu gimana pengalaman-pengalaman. Tahun berapa tuh Bapi ngawalin pelayanan itu 90-an ya? 95 96 ya. 95 ya. Itu Bang Franky langsung maksudnya begitu lahir baru melayani itu langsung melayani di musik gitu aja. Iya, aku lahir baru tuh 88. Terus kemudian perjumpaan dengan Sansan dan Amos itu sebelum aku ke Amerika. Aku ke Amerika tahun 91. Oh sempat ke Amerika juga ya? Itu ngapain? Sempet, sebentar Oh. belajar bass sama songwriting. Oh, Pas oke. pulang itu kita udah nongkrong-nongkrong di Biru Laut tuh. Iya. Jadi Bang Franky ini 91, 92. selain penyanyi, dia sebenarnya basicnya itu pemain bass. Pemain bass. Main bass. Bob. Sama lagi. Main Sama- basket. Basket. Sama penulis lagu. Ya kan kita semua kan banyak diberkati oleh lagu-lagunya Bang Franky kan. Nah itu latar belakangnya Bang Franky kalau teman-teman yang hari ini mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi kalau kalian banyak dengar lagu-lagu yang mungkin ini yang ciptain siapa mungkin nanti begitu lihat Udah pasti ternyata- saya itu. Udah pasti. Gitu lah. Pokoknya kalau ada lagu yang kalian nggak tahu itu lagu siapa, udah pasti saya. Iya. kita kayaknya Bercanda Bapak ya. sombong sekali ya. Alright. Terus kalau Babe ngeliat nih hari ini ya,
perkembangan praise and worship nih hari ini dan dulu sampai sekarang tuh menurut Bang Frank itu apa yang paling mencolok dan gimana gitu perubahannya, apakah ini sesuatu yang oke atau enggak gitu? Wah, ini kalau dijawab sebenarnya kompleks banget ya. Kita mau lihat dari sisi mana. Kalau kita mau lihat dari sisi kemajuan industrinya luar biasa banget. Iya. Ya di Indonesia khususnya. Karena kalau kita ngomong di luar negeri memang dari awal gospel music atau Christian music sama secular music mereka punya industri yang nggak terlalu Sama-sama, jauh lah ya. ya. Bertumbuhnya dari sisi kualitas musik, kualitas audio emang udah sama. Iya. Nah kalau kita ngomong di Indonesia bisa dibilang Secara dari industri yang dulu ya, secara industri ya, Iya. dari yang kecil banget marketnya sampai kemudian zamannya kita mulai berasa tuh naiknya. Dan udah mulai bisa dibilang secara kualitas aransemen, kualitas audio itu sudah bisa dibilang sudah bisa mendekati yang sekuler. Bahkan setelah itu zaman-zamannya GPCC worship menurut aku ya udah bisa lebih keren dari yang sekuler karena banyak dari album-album mereka yang digarap di Amerika langsung. Kalau dari sisi itu ya. Nah sekarang kalau kita melihat dari sisi rohani dalam tanda kutip. aku nggak lihat dari sisi itu, Bob. Aku ngeliat dari sisi pemainnya, pelakunya. Pelaku, oke. Nah, kalau mau dilihat dari sisi pelaku, memang ada sedikit perubahan. Dulu kayaknya banyak banget yang ingin melayani di bidang musik ya. Sekarang kayak enggak. Orang lebih tertarik untuk tidak di musik rohani gitu. Udah kebalik ya justru ya. Aku malah nggak lihat. Kayak lihat ya. sekarang abis Yesus Abraham lah. Siapa? Nggak ada. Iya. Kita nggak lihat ada lagi. Yang wanita aja, aku hampir bisa nggak tahu siapa sekarang yang wanita. Abis Jacqueline, Ada siapa? beberapa kayak misalkan Kebanyakan dari sekuler. Mereka kemudian sambil nyanyi di rohani. iya Iya kan? mungkin betul. Nggak ada yang dari awal gitu ya? Nggak langsung. ada. Jadi tidak seperti waktu zaman kita dulu gitu. Iya. Yang berangkat dari gereja gitu maksudnya. Betul. Nah tapi bersyukur ada sebuah tren baru bahwa sekarang musik rohani tidak lagi dimiliki hanya oleh orang-orang perseorangan tapi udah jemaat ya. Iya, gereja. Sudah gereja. Ya. Jadi masing-masing gereja besar punya worship team sendiri dan mereka ternyata sangat aktif nulis Iya. dan lagunya keren-keren, lagunya bagus-bagus. Jadi menurut gua sih ini sebuah tren yang sangat bagus banget. Contohnya ini mereka lah. NDC Worship kan? Ya mereka sebenarnya udah tua-tua, nggak usah diomongin. Ya. Ini kita ngomong generasi baru. Iya. Kalau yang tua-tua masih ada di sana ya puji Terlaluan. Tuhan. Puji Tuhan. Jadi istilah kita ternyata kalian masih dipakai gitu. Iya, benar. Tapi ngelihat yang muda-muda juga menulis lagunya bagus, main instrumennya bagus. Ya happy lah memang melihatnya. mereka lebih tua dari saya. Saya agak bingung kenapa mereka masih dipakai sebetulnya. Oh, mungkin regenerasi mungkin. Regenerasinya Melambat. enggak, bukan. Lebih mahal. Makin ke bawah kok makin mahal pakai yang tua aja. Tapi kita berdua udah regenerasi kok di NDC Worship kan sudah Udah regenerasi. memberi kesempatan bagi yang Lebih muda. Generasi, Generasi. generasi di bawahnya lebih murah berarti. Waduh. Seru. Iya, jadi memang sekarang terjadi perkembangan secara industri. Tapi memang mungkin menurut Bang Franky secara pelaku itu sekarang udah banyak yang gini. Mungkin bahasanya adalah banyak yang kalau dulu tuh kan gini. Secara bukan teologi apa ya, kita tuh selalu diajar bahwa kalau kamu nyanyi lagu sekuler itu tuh nggak rohani gitu. Kalau dulu tuh ada pengajaran yang kayak begitu gitu. Sampai dulu aku ingat apa namanya kaset-kaset bakar. sekulerku pada aku buang-buangin, aku bakar gitu loh. Iya. Kalau zaman sekarang kan udah nggak ada pengajaran itu. Saya pernah tuh kebakar itu. Gara-gara orang tua kan udah dengerin dari ada pendeta dari tamu dari mana gitu
bakar kaset-kaset gitu, udah bakar. Lah iya Bahkan- itu dia kondisinya. Kena juga ya. Kena juga ya. Itu boneka-boneka anakku banyak banget ikut. Aduh, padahal itu ada yang disumbang orang gede bagus, mahal. Nah itu dia tuh. Bahkan ini Kak Frank ini pernah main bass, itu dikatain pemain bassnya sesat itu. Karena Gara-gara Karena- pakai slap Slap. dan cop. waduh. Iya. Nah itu maksud saya itu. Zaman dulu tuh kayak gitu banget gitu loh. Iya, iya. Zaman dulu, jadi teman-teman tahun 90-an awal sampai ya kira-kira 90-an hampir akhir lah. Itu masih ada tuh yang kayak begitu. Jadi kita tuh pokoknya terjadi dikotomi antara musik sekuler dan rohani yang begitu kuat. Ya, begitu kuat. Bukan cuma di industrinya, tapi benar-benar di apa ya? Ya di gereja itu begitu. Pokoknya kamu nggak boleh Harus dikotakin bener lah ya. harus dikotakin benar gini, ini beda, kamu berbeda gitu. Sementara hari ini ya kita teman-teman seperti siapa namanya Yesua Abraham itu mereka Iya. ya ada perform juga di sekuler. Gitu. Sebenarnya sebelum zaman Kak Yesua juga Henry udah main dengan Glenn, main dengan Tompi, Ya. dan punya kebebasan untuk berkarya di area yang bukan yang musik rohani. Iya betul. Ya. Jadi memang kita semakin kesini memang semakin apa ya semakin lebih terbuka lah ya bahasanya ya, gitu. Apa namanya? Sebenarnya kalau aku pribadi nih, lihat Bang Frankie dulu, ingat gak Bang zaman dulu kan ya begituan ya diajak Bang Frankie untuk sebenarnya nih kalau gue pribadi nih Bob, session pertama kali ngisi gitar rohani yang ngasih kerjaan Bang Frankie. Itu album apa ya? Aku ingat The The Best Best of Frankie. Best of Frankie ya. Satu ya. Apa gimana Bob? Lu ingat gak Bob judulnya itu? Ya ada lah. Saya Bob. The Best of Frankie itu Nah ini lucu cuma lagi pernah nih. dikasih job sama Bang Frankie gantiin suara Glenn. Gara-gara liriknya suruh ganti. Ya atas bumi yang ku cinta. Dan gak ada yang tahu kalau itu Nggak ada suara yang tahu Glenn. sampai sekarang. Tapi maksud saya nih gini, aku tuh juga banyak terinspired dari Babe kan, dari Bang Frankie. Karena waktu pengerjaan, aku ingat banget saat-saat itu ya, tahun-tahun itu kan yang seperti mungkin dibilang sama Pak De sama Bobby kan, kotaknya tuh terlalu kelihatan banget ya, Be. Tanpa harus ada lirik pun kita mungkin berasa gitu, baru musiknya bunyi, wah ini kayak musik gereja nih gitu kan, Be. Iya, Ada iya. masa-masa Iya, itu kan. betul. Tapi mindset aku pribadi tuh, dulu kebetulan aku termasuk tim produksi di Rayakan 3 juga ya, Be. Rayakan ya, hampir semua orang Rayakan gitu sama Tommy Widodo. Nah, Dari rayakan sampai rayakin itu. Rayakan. Itu Bang Frankie tuh ngasih, saya ingat banget referensi Stephen Curtis Chapman. Iya. Yang mana waktu zaman itu saya pribadi kaget loh. Ini kok bisa begini ya musik rohani gitu ya, Be. Iya. Kayaknya bunyinya aja tuh udah gak ada bedanya gitu ya, Be. betul. Sama yang Sekuler. gitu loh. Makanya dari situ saya banyak udah gitu kan dulu kami ya, saya sama Bobby itu juga berjemaat di Generasi Tempat Tembok kan, dengan Babe sebagai gembala kita penatua gitu, dan gayanya musiknya juga kan bener-bener yang merombak banget gitu. Dan Iya. saya ngerasa, Bobby juga pasti ngerasa Bob ya. Iya. Dulu project itu kan kayak mind blowing banget gitu. Bisa begini, tapi asik seru. Pokoknya dulu tuh salah satu pemberontak yang di dunia persilatan musik Praise and worship rohani lah. itu adalah orang ini. Karena muncul pertama dengan VOG dulu kan pasti udah Oh iya, banyak VOG banget yang juga. nyiar. Sebenarnya betul. kita ada yang liar banget waktu itu. Apa itu? Get Band. Oh, Get Band. Oh, itu Itu liar kan. banget. Wah, itu Bareng-bareng. sadis tuh ya. Iya. Jadi memang pada zaman itu tuh kayak gitu tuh benar masih bergumul orang-orang Iya. untuk menerima hal-hal yang baru kayak gitu. Musik rock, musik setan. Chord 13, chord setan. Gitu kan. Wah, zaman-zaman itulah. Sekarang puji Tuhan lah, semua udah terbuka. Ya karena pujian dan penyembahan kan mungkin nggak hanya bicara soal musik ya, Be. Iya. Jadi soal apa aja tuh, Be? Kalau menurut Babe? Kembali lagi ke bagaimana hubungan intim kita sama Tuhan ya. Jadi pujian penyembahan yang berhubungan dengan musik itu kan hanya sebagian kecil dari cara kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan.
wadah di mana cintanya Tuhan dan cintanya kita bisa bertemu. Itu salah satu wadahnya adalah waktu kita memuji dan menyembah Tuhan gitu dalam hadirat Tuhan. Ini kan Bang Franky kan penulis lagu juga. Saya tuh sering ketemu penulis lagu juga yang dia ngerasa bahwa ini dapetnya Roh Kudus nih. Nah, Ya, itu kan? itu gue seneng banget tuh kalau mau dibahas tuh. Ya, jadi nggak, maksudnya gini, saya bilang, tapi ini secara apa namanya, secara lirik, secara apa, boleh dong diganti sedikit lah. Oh nggak bisa, itu dapat langsung dari Roh Kudus. Waktu saya mimpi saya langsung tulis gitu. Itu menurut Bapak gimana? Gini. Kita ini alat ya. Kita ini alat. Kalau kita tidak memperlengkapi diri kita sebagai alatnya Tuhan, maka kita nggak bisa dipakai Tuhan lebih. Jadi lo hanya terbatas dengan apa yang lo punya gitu. Sementara Tuhan pengen kita bertanggung jawab dengan talenta yang kita punya kan. Dari 1 talenta jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Nah, kalau kita hanya puas dengan bisa main gitar C, G, F, A minor, D minor, ya Tuhan nggak bisa pakai kita lebih. Ya di situ aja. Kalau lo nggak pernah belajar bagaimana cara bikin lirik, bagaimana caranya mengolah kata, rhyme, bagaimana bikin hook, ya kamu hanya segitu aja. Nah, waktu saya nggak mau menghakimi. Mungkin juga Roh Kudus menghampiri kamu, lalu memberikan sebuah lagu. Mungkin, sangat mungkin. Dia kasih mimpi. Dari mimpi itu jadilah sebuah lagu. Tapi sorry ya, lagu itu hanya bisa buat kamu. Nggak bisa That's buat good orang point. lain. Jadi jangan berharap, aku dapat dari Tuhan. Jadi harus dinyanyikan oleh Sidney Mohede. Harus dinyanyikan oleh Bobby One Way. Harus dinyanyikan. Ya enggak, itu lagu buat kamu. Iya. Karena kamu ya nggak mau bertanggung jawab dengan talentamu gitu. Tapi kalau kamu mau bekerja keras, bertanggung jawab talentamu kamu kembangkan, Tuhan pasti akan, ya bahasa karismatik, promosi ya. Iya. Ya, Tuhan pasti lah. Kita awalnya gimana sih, Bob? Iya benar. Yang nyanyi lagu kita siapa? Nggak ada. Kita sendiri. Saya sendiri. Iya dong. Kan Nah, saya di rumah Bapak dulu bikin lagu. Kagak ada yang siapa yang mau pakai. aku sering bilang gini nih dulu. Lagu yang saya pertama kali rekam di rekaman itu mungkin lagu yang ke 30 something atau 40 something. Karena yang sebelumnya jelek semua. Nah itu bedanya kita. Gue langsung bagus waktu itu. Nah, gantian kita sombongnya ya. Kerjaan saya sombong. Gitu. Jadi buat teman-teman yang di rumah, ya saya berharap kita tidak jangan bersembunyi di balik hal yang kelihatannya spiritual gitu dengan mimpi atau saya dapat dari Roh Kudus. Karena pada kenyataannya yang namanya lagu itu harus dikurasi kan. Betul. Nah, biasanya yang kurasi itu adalah orang-orang yang senior, dan kalau saya dikasih kesempatan untuk kurasi, saya akan terus terang. Ini mungkin Roh Kudus yang ngasih tapi jelek lagunya. Ya kamu aja yang nyanyiin untuk Roh Kudus yang ada di dalam kamu gitu. Jangan berharap lagu ini akan dinyanyikan secara umum atau dinyanyikan di gereja gitu. Ya kira-kira gitu sih. Nah, supaya misalnya kita merasa udah bagus nih, tapi menurut Kak Franky mungkin belum ya. Nah, itu cara supaya tahu hukumnya yang enak tuh gimana nih caranya? Dengan apa, misalnya dengan banyak dengar atau? Iya, belajar termudah sekarang sih adalah referensi ya, library. Perbanyaklah dengar, perbanyaklah belajar, dengerin lagu berbahasa Inggris, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cari referensinya di Alkitab. Dapat dari mana dia bisa dapat kata-kata sedalam ini? Ada di mana nih ayatnya? Semakin kita dapat dari Mazmur, dari Amsal, dari Yeremia, Yesaya, itu kita jadi mulai lebih ngulik dengan kata-kata. Kenapa harus kupuji kau, kusembah kau? Tiada yang lain selain kau. Banyak banget kalimat yang lain yang harusnya bisa kita gali kan? Gitu. Tapi ya gitu. Kalau kita mau belajar, kita bisa jadi lebih expert. Kalau kita malas belajar, ya kita di situ-situ aja. Di situ aja. Kan orang kayak Daud diurapi, tapi kan dia juga sebenarnya dia latihan kan. Jam terbangnya tinggi. Jam terbangnya tinggi. Itu even dalam hal perang pun dia latihan sebenarnya kan. Kamu bayangin dia lagi nyari chord sambil digigit beruang. Pas dia mencet D di kecapi digigit macan. Itu pengalaman gila itu. Iya, benar. Jadi tetap itu yang saya percaya juga bahwa berkat Tuhan itu melimpah. Tapi ada satu pintu yang harus dilewati, namanya pintu tanggung jawab.
Nah, tanggung jawab itu salah satunya adalah Iya. melatih diri kita. Gitu. Seru ya, Seru, ngomong Babe itu seru. banyak banget kita soalnya cerita-cerita masa lalu gitu. Ini POG juga banyak nih cerita-cerita. Iya, iya. Apa yang lucu-lucu lu? Apa Pak De? Terlalu lucu jangan nanti kita jadi Gue ingat komika satu, di sini. satu yang gue ingat itu adalah taruhan makan steak itu loh. Nah, itu malah gue nggak inget tuh. Siapa yang cerita ya? Taruhan makan steak, lu makan steak pakai tangan mau nggak? Gitu. Taruhan, Oh nggak inget loh. lu nggak ingat ya? Enggak. Ya Siapa yang cerita? Itu Kalau mimpi nggak- kali Bob. Kalau nggak si siapa namanya? Si Thomas. Kak Ona. Oh ya? Fiona kali ya. Lu yang cerita itu. Nggak inget gue sama sekali. Gue yang masih inget. Malu. Udah 55. Gue yang masih inget cuman Thomas pesan nasi goreng di Malaysia terus dimarahin Amos. Kamu tuh kita udah di luar negeri loh, kamu pesennya pesen nasi goreng loh. Udah di hotel bagus, di luar negeri tetep mesennya nasi Tetep ya, goreng. nasi goreng. Sebabnya itu bahasa Inggris susah jadi. Occupation. Nasi goreng. Occupation. Omelet. Itu yang gue paling Itu gua ingat masih cerita ingat. tuh PO Itu gitu. gue masih inget. Gimana? Occupation omelet. Omelet. Jadi harusnya employee kan. Dia ingetnya omelet. Aduh. Thomas ketahuan di sini kayaknya. Oh. Jadi ngelawak nanti. Oke. Alright. Teman-teman, seperti itulah Frankie Siombing yang selalu penuh dengan kejujuran dan keterbukaan apa adanya. Dan saya, Henry, Kamos itu memang kita udah sama-sama ngerti lah sama Bang Frankie itu kita udah dekat. Oke. Untuk yang segmen selanjutnya ini kita akan masuk ke segmen tanya jawab, B. Oke. Jadi di sini ada segmen tanya jawab, nanti ada pertanyaan. Ini yang dari netizen ya. Yang dari Ya. netizen. Oke. Netizen, ya. Jadi sekali lagi ingat teman-teman, jangan lupa tulis pertanyaan-pertanyaan kamu di sini supaya kita bisa jawab. Ya. Ya. Karena kan tujuannya salah satunya podcast ini dibuat, B, supaya teman-teman yang dari Iya. yang nggak bisa jangkau kita secara langsung itu mereka pengen nanya-nanya kan mereka kadang-kadang nggak tahu mau nanya kemana, ya kan? Ya inilah wadahnya teman-teman bisa. Siapa tahu kita bisa bantu jawab. Iya, siapa tahu. Oke. Yuk. Pertanyaan. Oke, Pak Amos, Pak Amos. Ade, Netizen. Ini agak susah nih, Frank. Makanya harus Bang Frankie jawab. bagaimana cara membuat Gini, Mas. Sorry. Saya semangat sekali ini. Sabar. ya, ini di atas Nabi ya. Ini belum nanya. Ini Nabukad Mesar Yang lolos dari itu ya. sama Daniel. Oke. Bagaimana cara membuat orang-orang tuh terbawa suasana? Nah, ini Waduh. susah kan? Coba di his no tip. Hispanik. Hispanik. Oke. Wah, ini saya harus jujur-jujuran nih. Nah, penyembahan kita kebanyakan sekarang ini apalagi di gereja karismatik ya dalam tanda kutip ya. Memang kalau menurut aku porsinya lebih kepada suasana daripada benar-benar penyembahan kita kepada Tuhan. Sampai-sampai suasana adalah ukuran bahwa penyembahan itu berhasil. Ya, setuju. Ya kan? Kalau Dan- nangis gitu maksudnya. Nangis, terus bulu misalnya. Bulu berinding. Emang kita punya bulu? Yang bebek. Kan ada paci-paci yang banyak tuh. Oh iya. Iya. Bahkan gembala-gembala sidang itu mengukur keberhasilan tim PW itu dari suasana loh. Iya. Padahal ini bukan tentang suasana gitu. Ini tentang hati yang terjamah oleh kasih Tuhan. Yang sometimes itu bukan tentang suasana gitu. Nah jadi please teman-teman yang ada di departemen musik, pujian dan penyembahan, menurut aku nggak bilang hal yang spiritual nggak penting ya. Tapi kita juga jangan lupa bahwa kita semua ini orang berdosa.
Kadangkala kita pas gua udah jadi gembala sidang jadi berpikir juga ya. Dulu gembala sidangku sering ngomong, hidup kalian mesti kudus ya. Mesti, karena pada kenyataannya kita nggak bisa hidup kudus. Makanya Kristus harus datang menguduskan kita karena kita nggak bisa hidup kudus. Benar. Nah sementara gimana dengan Pak Gembala yang khotbah dong? Apakah Anda yakin Anda kudus? Iya, iya. Anda yakin? Anda menekan sedemikian rupa anak praise and worship supaya hidup kudus dan musiknya ngangkat, suasananya bagus. Sementara belum tentu kamu khotbah hidupmu kudus. Kamu sebel nggak sama teman gembala yang dari gereja sebelah? Kamu sebel nggak dengan seniormu yang pernah nyakitin kamu? Kamu punya sakit hati nggak? Kita semua tidak ada yang mencapai standar kudus itu. Jadi please jangan bawa kekudusan dengan suasana. Iya, iya. Jadi menurut aku hiduplah dalam kasih karunia. Karena kita semua pemain musik, pengkhotbah adalah orang-orang berdosa yang dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan, dilayakkan untuk bisa melayani Tuhan dalam kekudusannya, bukan kekudusan buatan kita, tapi karena karya salib Kristus di kayu salib. Amen. Nah, kemudian menyiapkan materi praise and worship sebaik mungkin, sesolid mungkin. Aku pikir itu jauh lebih penting ya. Iya, iya. Jadi daripada kita bersembunyi di balik kekudusan yang dalam tanda kutip halu, ngawang-ngawang, ya kan? Karena udahlah, nggak usah dibahas lebih jauh lah. Nggak ada yang kudus kita ini. Iya, iya, iya. Nggak ada. Ya, Jadi semuanya ayo karena Tuhan. persiapkanlah lagu kita, musik kita, as a worship leader, as a keyboard player, guitar player. Ayo persiapkan sebaik mungkin untuk kita bisa mengajak jemaat dan bisa berkata pada Tuhan, Lord, this is the best I can do. Ini yang terbaik yang aku bisa lakukan. Amin, amin. Dan Tuhan lihat itu. Tuhan lihat kita sungguh-sungguh belajar lagunya, kita sungguh-sungguh dengerin chordnya lari kemana, kita sungguh-sungguh rasain lagu ini, liriknya ngomong apa. Ini benar-benar keluar dari hatiku untuk Tuhan sambil kita main kita. Gua rasa itu jauh lebih penting ya, Amin. daripada kita Betul. berkutat pada suasananya gimana, cara naikin suasana. Oh nanti simbalnya yang panjang, yang keras. Oh nanti pianonya diganti pakai suara string, pakai suara pad. Enggak deh. Buat aku itu tipuan-tipuan yang mencoba menggantikan hadirat Allah, but it's not hadirat Ya. Allah. Artinya, kalaupun itu dibuat, ya, it's okay itu dibuat selama tidak ada kepalsuan yang itu. Artinya ya kita mempersiapkan yang terbaik, masuk segala sesuatunya, tapi kita tidak perlu juga menjadi apa. Biasanya tuh gini, biasanya tuh worship leader jadi terbeban, jadi beban mental dia kan. Karena dia harus mengatur kayaknya- suasana. Iya, karena dia harus jadi kayak pusat dari suasana Iya, itu kan. iya. Makanya sering, wah nih kalau nggak ngangkat nih, aduh worship leadernya nih masalah. Main gitarnya nih, Hendri nih pasti masalah nih. Kalau nggak drummernya nih, Amos Cahyadi pasti Serang keren gitu. Ya kan? Iya, kalau misalnya serba salah kan, kita pengen yang biasa, nanti pendetanya misalnya nggak suka, ternyata sukanya Kurang skill. harus up. Nah, gitu, harus kita ngangkat. up, di stop. Serba salah. Betul, betul, betul. Maumu apa gitu kan. No comment lah daripada berbuat dosa ya. Dulu Bang Franky pernah di gara-gara main slap nih. Pernah. Ditegur aku. Udah meninggal pendetanya sekarang. Tapi bukan karena dia menegur saya. Karena sudah tua. Sudah tua. Iya. Kalau bukan. Saya nggak berani dong ngomong gitu. Bahkan nonton Dosa, bioskop pun kita bisa kena skors ya. Oh iya dulu. Makanya- Dulu konstitusi gereja nggak boleh nonton bioskop. Nggak boleh. Makanya kalau saya sama Franky ketemu jemaat, loh nonton. Iya kita mau nonton film Yesus. Tapi kalau nggak ada ya film lainnya. Tapi kan motivasi bener. Motivasinya nonton film Yesus. Nonton Begitu film nyampe, Yesus. oh nggak ada film Kita Yesus. setiap seminggu sekali kita cari loh film itu. Tapi memang jarang ketemu ya. Nggak pernah ya. Yang nggak boleh sampai kita nonton yang lain. Tiap minggu nonton film Yesus nyari nggak ada yang nonton yang lain deh. Oke. Acau. Pertanyaan selanjutnya. Lanjut tapi. Oke. Ayo, Hen, gantian. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Apa yang paling ini ya? Apa penggerak motivasi terbesar dalam melayani Tuhan menurut Bang Franky? Gimana tuh? Ada pertanyaan seperti itu. Kita Motivasi besar. ini orang berhutang, Hen.
Jadi apa yang kita lakukan itu adalah rasa syukur terhadap semua hutang dosa kita yang dibayar oleh Kristus di kayu salib. Pelayanan tanpa kesadaran bahwa kita ini orang berhutang yang dengan rasa syukur mau memberikan yang terbaik buat rajanya, buat Tuhannya. Ya akhirnya pelayanan kita cuma jadi tempat persembunyian untuk menutupi kelemahan kita, menutupi dosa-dosa kita. Yes. Ada kalimat bagus banget. Orang beragama itu bertobat dari perbuatan-perbuatan jahatnya. Tapi orang yang di dalam Kristus harusnya bisa bertobat dari perbuatan-perbuatan baiknya. Karena ada banyak perbuatan baik yang ternyata intinya adalah menutupi kesalahan-kesalahannya. Melayani. Oh, orang nggak tahu aja, gue di belakang gila gue bandel banget nih. Tapi gue mau hari Minggu main keyboard gue mau hari Minggu gue ada di gereja. Atau pengusaha yang oh gila gue pengusaha hancur banget, pajak kagak bayar, tipu sana tipu sini. Tapi gue jadi sponsor terbesar di gereja gue. Akhirnya pelayanan bukan sebuah rasa syukur karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Tapi jadi berhala yang menyembunyikan siapa kita sebenarnya gitu. Nah, jadi pertanyaan kompensasi. Iya, untuk nutupin siapa kita sebenarnya. Jadi kalau apa tadi pertanyaannya? Motivasi terbesar. Ya, kalau menurut aku adalah kita sedang membayar hutang kita, which is sebetulnya nggak bisa dibayar juga. But at least itulah bentuk ucapan syukur kita terhadap salib Kristus yang sudah menebus kita. Aku boleh tanya dikit nggak nih dari aku nih? Kan kalau yang tadi Bang Frankie kan bilang bahwa itu kadang-kadang kompensasi ya jadinya pelayanan itu kan, karena wah hidup gue di belakang hancur-hancuran, gue pelayanan ini deh gitu ya. Iya, untuk nutupin. Tapi ada juga nih Bang, nih kalau ini dari saya pribadi nih. Kadang ada beberapa teman-teman yang saya lihat gitu ya, mungkin dia dari marketplace gitu. Sebenarnya saya lihat orang-orang ini punya kerinduan untuk mungkin ya bisa melayani dengan potensi yang dia punya. Sometimes kadang-kadang gini yang saya lihat, saya nggak ngomong tentang pelayanan di mimbar nih, atau bahkan juga ada orang yang mungkin punya kemampuan verbal yang baik gitu. Even dia mau baca pengumuman kan, kalau di gereja biasanya kadang baca pengumuman, baca apa gitu ya, kadang-kadang ya maksud saya bukan ya semua mau acara itu juga pelayanan kan namanya kan. Betul. Tapi kadang-kadang ada orang yang gitu ya, kadang-kadang gimana tuh, kadang-kadang suka ada orang yang pelayanan ya, tak dulu gua nggak layak gitu. Kan seringkali kalau saya pribadi seringkali mendapat kebalikannya. Nah, kebalikannya itu gimana menurut Bang Frankie itu gimana? Kalau ketemu orang-orang yang seperti itu, apa sih yang sebaiknya kita lakukan, jadi gimana ya untuk ngomong ke mereka tuh gimana gitu loh, sampaikan mereka gimana tuh? Sebenarnya salah satu hadiah terbaik dari Tuhan untuk kita orang percaya itu adalah gereja. Gereja itu Tuhan yang menciptakan. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, gereja itu adalah aku berani bilang satu-satunya wadah di mana orang bisa dimuridkan sehingga orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus kemudian bisa mengerti apa itu pelayanan. Gitu. Saya nggak bilang gereja ini dalam bentuk organisasi ya. Komunitas. Kalian manusia. punya komunitas isinya 12 orang, 8 orang, 7, itu adalah gereja. Nah, kalau kita sudah ada dalam komunitas itu, kita dimuridkan, kita jadi ngerti kayak istilah-istilah, oh gue mau melayani nih, tapi gue ngerasa gue nggak layak. Sebenarnya itu kan bisa ditindaklanjuti kan, bisa di follow up istilahnya. Kenapa lu punya pikiran gitu? Kita bisa jelasin. Kalau lu berpikir tentang dosa, kita semua nggak ada yang layak melayani. Gembala sidang seniormu juga nggak ada yang layak khotbah nih, gitu. Kan bisa dikasih. Nah itu semua bisa terjadi kalau orang-orang ini mau dimuridkan. Nah masalahnya adalah tidak semua orang mau ada di gereja, tidak semua orang mau berkomunitas. Akhirnya mereka terlepas gitu aja dengan pikiran-pikiran yang kemana-mana gitu, dengan yang liar, nggak ngerti apa itu pelayanan. Kayak misalnya masih banyak kok orang yang berpikir bahwa
pelayanan itu adalah apa yang terjadi di mimbar. Padahal kan enggak. Iya. Iya. Kamu punya tetangga, kamu lihat apa yang kamu bisa lakukan buat tetanggamu. Oh nih, kayaknya nih janda udah tua, anaknya masih kecil-kecil. Tanya deh, gue bisa bantu apa? Mungkin bisa bantu seragam sekolah kali, atau bisa bantu apa? Itu kan sebuah bentuk pelayanan. Banyak sih yang bisa kita lakukan, nggak hanya apa yang ada di mimbar gereja sebetulnya. Atau mungkin kalau ketemu kayak kan suka tuh. Ini kan sebenarnya bahan curhatan dari beberapa teman-teman saya yang kebanyakan juga ya karena dunia saya di musik kan, kebanyakan musisi gitu. Pengen pelayanan tapi wah kok Penghasilannya sedikit. wah Loh, tapi maksudnya iya kan? bukan. Oh, bukan Bob. Bukan Bob lo, aduh kacau. Tapi kok Biasanya kalau kayak curhat soal itu. bisa merasa gue gak layak lah kalau main misalnya contoh kan, karena kan mungkin memiliki mindset yang seperti Bang Franky bilang kali tadi ya, mungkin salah satu balik lagi ya, mungkin benar nggak nih kita paling nggak minimal melakukan pendampingan terhadap orang-orang itu kan. Iya. Pendampingan kan minimal kan. Iya. Jadi kesannya kan supaya kita nggak menggurui juga ya Be, ya. Pendampingan kan terus Kita tahu pergumulan-pergumulan mereka apa. Ya. Karena ini tidak bisa dijawab dengan sebuah jawaban yang simple. Iya. Kita akan melihat, memang betul semua orang berbuat dosa, tapi untuk orang yang sudah melayani di mimbar, kita juga akan tanya, kamu punya keterikatan apa gitu kan? Kita kan nggak tahu ya. Iya. Kalau menurut aku benar semua orang berbuat dosa, tapi orang yang sudah ada di dalam Kristus, dipenuhi dengan Roh Kudus, hatinya rindu melayani Tuhan, seharusnya pelan-pelan keterikatan itu mulai ada dalam proses kelepas, dibereskan gitu. Walaupun mungkin belum semuanya. Nah, orang itu udah ada di situ belum gitu. Balik kayak yang tadi kayak gue bilang, kalau lu belum ada dalam sebuah komunitas, sebuah gereja, kita kan jadi nggak bisa memantau orang-orang ini. Gitu. Iya. Ada ayat bagus nih saya mau baca nih tadi sehubungan dengan apa yang disampaikan Bang Franky di Roma 1 ayat 14 dan 15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Jadi basicnya adalah kita ngerasa kita punya hutang. Itu sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil. Gitu kan. Jadi ini kita bicara tentang pelayanan. Kepada kamu juga yang diam di Roma. Nah, itu tadi saya jadi diingetin gara-gara Bang Franky bilang bahwa saya senang banget ya kita bisa ngerti bahwa kalau pelayanan tuh karena kita memang ini karena anugerah Tuhan ya. Kita punya hutang nih. Berhutang. Ya. Tapi bisa juga kalau saya berawal kan dari hobi udah penyaluran pelayanan. Kebalik, Frank. Jadi kan kita pertama kali ketemu kan, Bapak bukan hobinya badminton. Badminton kamu biasanya. Nah, kalau saya kebalik, saya malah dari hobi disalurkan dulu, baru step by step. Karena kan dulu pernah tinggal di Franky setahun kan, ditampung. Wah ternyata Kamu juga pernah ini. Aku juga pernah berarti. Memang dulu Pak. Alumni. Kalau Franky ikut khotbah, yuk Mas ikut gua. Ya udah. Nah dari situ saya banyak belajar juga, kebentuk juga. Oh berarti motivasi yang selama ini salah, lama-lama jadi berbalik yang benar gitu. Bisa jadi nggak harus yang kalau kebalikan, kalau saya kan dari pelampiasan hobi baru lama-lama motivasi benar. Iya. Aku rasa itu juga bisa juga. Betul. Emang tipikalnya kalau Pak Diamos emang nggak neko-neko kayaknya. Tahu-tahu ngikut aja. Oke, aku tanya ya. Kayak ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Pertanyaan terakhir. Apa yang harus dipersiapkan sebagai seorang pelayan mimbar, pemuji atau pemusik secara skill dan spirit? Itu aja. Ini siapa yang mau jawab? Babe lah. Oh, aku. Kirain dari kalian ada yang mau jawab. Kita bagiannya hari ini nanyain. Iya. Kita ngomong skill dulu lah ya. Kita ngomong skill. Iya.
itu pasti berbanding lurus apa yang kita persiapkan di dalam diri kita dengan apa yang akan dihasilkan dalam pelayanan kita pasti akan berbanding lurus. Amin. Sejajar. Lu cuman mau mempersiapkan 20% ya lu akan jadi tetap hanya di 20% itu aja. Iya. Semakin lu punya eager, punya passion untuk mengasah lebih lagi kepercayaan Tuhan pasti akan lebih lagi. Barang siapa setia dengan perkara yang kecil, kata Tuhan aku akan memberikan tanggung jawab untuk perkara yang lebih besar. Itu berjalan seperti itu hukumnya. Nah, kalau kita bicara spiritual, sebenarnya kamu harus ada di bawah sebuah kepemimpinan. Ya. Kamu harus ada di bawah seorang yang mementori kamu, entah itu ketua komsel, ketua remaja, ketua pemuda, gembala sidang, gitu. Kamu harus ada di bawah kepemimpinan seorang senior secara spiritual. Kalau enggak, sorry to say, kamu tidak akan pernah bisa punya pertumbuhan rohani yang baik. Oke, Nggak jadi ada. Aku nggak percaya ada orang bilang, oh aku langsung dimuridkan oleh Tuhan. Aku langsung dimuridkan oleh Roh Kudus. Buat gue bullshit. Lu nggak. Iya. Lu sama manusia aja lu nggak bisa menundukkan diri. Nggak Iya, mungkin iya. lu bisa menundukkan diri. jadi itu pada buat Tuhan. seorang Frankie Sombing itu sangat penting. Sangat penting. Aku rasa Frankie ngomong gini pasti udah ngerasain kalau Yes. ya kan? Yes. Kalau tanpa mentor. Masa-masa terliar saya adalah masa di mana aku tidak punya mentor. Nah, aku sekarang punya satu mentor, umurnya sudah 80 tahun. Dan dia punya 3 mentor. 80 tahun punya 3 mentor. Can you imagine? Kita baru melayani Tuhan 10 tahun, 15 tahun udah sombong bilang kita nggak perlu mentor. Dia 80 tahun umurnya. Masih Punya 3 perlu mentor. Yang dia selalu tanya, apa yang harus gue buat? Menurut lu gue lagi gimana? Mentornya selalu telepon. Tuhan habis ngomong apa? Ini mentorku seminggu 2 minggu sekali nelfon gitu. Kalau namanya dia keluar di handphone, gue udah agak-agak malas ngangkat ini. Karena kalimat pertama langsung Tuhan ngomong apa? Ya jawabnya jujur aja, nggak ngomong apa-apa gitu kan. Cuman kan Iya. kadang-kadang kita pengen memanipulasi ya. Ya. Ada sesuatu nih Tuhan ngomong nih, padahal enggak. Itulah orang-orang yang memperhatikan bagaimana kita bertumbuh atau tidak di dalam Tuhan. Jadi kalau secara spiritual, you have to have a mentor in your life. Harus punya mentor dalam. Berarti intinya ini ya, Be. Harus dibapai dan membapai ya. Yes. Lu baru bisa membapai kalau lu dibapai. Dibapai yang baik, ya. Amin. Iya. Mas Amos punya mentor nggak? Dulu aku SMP punya mentor 2, satu Yamaha, satu Honda. Mentor. Orang jauh bilang itu motor soalnya. Iya. Amin. Kita memang harus dibapai, harus punya payung, harus ada dalam dalam komunitas gereja, ya. Seperti yang tidak sebut kemarin kan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, gitu. Sudah kita juga bisa Terutama kalau komunitas kecil ya, penting sekali ya. Oh iya. Iya. Apa ya bahasanya kita? Komsel ya. ya komsel, Iya. FC, Kelompok sel ya, FC apa. date or whatever it is ya. Iya. Penting sekali. Oke, Nah, teman-teman, itu tadi sesi tanya jawab. Teman-teman sekali lagi please tanya-tanya, nanti lain kali kita bisa jawab. Nah, karena ada Bang Frankie di sini, kita mau nyanyi lah ya. Ada yang tadi bawa gitar yang bukan cuma buat nutupin perut ini. Tapi yang paling penting memang buat Nutupin perut. Iya, B, di sini tuh ada satu segmen sebelum kita nyanyi. Itu namanya segmen promo-promo. Oh, silakan. Ya, jadi kalau teman-teman punya produk yang mau kita promoin di sini, ya teman-teman bisa kontak kita lewat Instagram juga boleh, lewat komen di YouTube ini juga boleh, di TikTok juga boleh. Ya, tapi semua alat-alat yang berhubungan dengan keperluan pelayanan person worship di gereja gitu. Entah itu panci gitu jangan lah ya. ya, kecuali memang gerejanya pakai panci. Dalamnya ya, nggak apa-apa. Tapi intinya mungkin alat musik, mungkin sound system atau alat-alat untuk multimedia gitu. Oke ya, atau software mungkin boleh juga. Ya. Nah, ini salah satu contoh, ini adalah gitar akustik dari Ross Guitar. Ini Bobby Fabian series. Jadi ini signaturenya saya nih. Bagus banget. Ya. Ini full solid. Jadi kayunya tuh full solid. Topnya mahogani. Ya, backside-nya juga mahogani, pakai Fishman ini ya.
apa namanya ini? Preamp-nya. Preamp-nya, ya pakai Fishman. Ini bikinan anak bangsa ya? Ini bikinan anak bangsa. Nah, yang pertama kali saya tertarik untuk mau dibikinin gitar ini karena pada saat itu yang pertama ini local pride ya. Yang kedua dia itu luthiernya ini bikin gitar buat Israel Houghton, buat musisi-musisi top juga di Indonesia kayak Mas Topati, Dewa Bujana. Ya, terakhir kemarin bikin buat vokalis The Script. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang pengen tanya-tanya boleh nanti DM langsung ke podcast kita atau ke Instagram Worship Asik Podcast. Apanya? Kurang turun. Ini kurang turun gini? Oke. Gitar aman? Berapa? Oh, nyanyinya jangan terlalu dekat. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku Thank you semua yang di rumah. Thank you Mas Bob, Thank you Mas banget Amos, Bang Franky. Henry, thank you so much. Thank you, Be. Thank you banget udah Thank you. mampir ke podcast kita hari ini. Thank you banget. Thank you juga buat teman-teman yang udah dari tadi nontonin ya. Iya. Pokoknya Itu dia. thank you buat teman-teman yang di studio. Yang sudah menonton ketidakseriusan kita ya dari tadi. Oke, jangan lupa subscribe. Jangan lupa apa lagi? Komen. Dan share. Ya, ada likes juga. Jangan lupa follow Instagram sama TikTok kita juga. Sampai ketemu di Worship Asik Podcast. Tetap worship, tetap asik. Woo, God bless. God bless.